Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia bagian berikutnya. Flashback masa lalu. Sudut pandang dari Wira. Aku menatap gadis yang duduk di sampingku. Gadis paling cantik di desa ini menurutku. Semua pemuda, bahkan lelaki tua hidung belang pun akan terpesona oleh kecantikannya. Bukan hanya itu, tutur bahasanya yang sopan dan lembut dapat memukau siapa saja yang bercengkrama dengannya. Sang kembang desa, harumnya semerbak, mana mungkin para lebah tidak tergoda. Jangan liatin aku begitu mas, aku malu. Ucapan Sarah membuyarkan tatapanku. Maaf dik, aku menunduk malu. Saat itu Sarah belum menjadi calon istriku. Kami hanya teman dekat. Namun perasaan cinta sudah lama di hatiku melekat. Lama sekali. Bahkan sejak Sarah menjadi adik kelasku di sekolah dasar. Saat ada kesempatan berdua dengannya, kadang ingin aku utarakan tentang perasaan ini. Namun, dinding rasa malu begitu kokoh membentang di hadapanku. Mas, kau tahu tentang anak sematawayang Ki Rekso itu tidak? Agung maksudmu? Iya mas. Menurut Mas Wira, dia bagaimana sih orangnya? Aku tidak terlalu mengenal Agung, Dik. Iya, meskipun kami satu kelas di SMA, tapi kami jarang saling mengobrol. Memangnya kenapa? Sarah hanya tersenyum menjawab pertanyaanku. Aku terdiam memandanginya, masih menunggu jawaban. Aku mencintainya, Mas. Sarah berkata dengan mata yang berbinar, pertanda benar rasa cintanya pada aku. Seakan petir menyambar di siang bolong. Kata-kata Sarah membuat sesuatu di dadaku terasa sakit, hingga membuat nafasku sesak. Tubuhku gemetar, menahan amarah dan cemburu. Mengetahui cinta yang kusimpan ternyata pupus sebelum dinyatakan. Dengan sekuat hati, air mata yang dari tadi memaksa keluar berusaha aku tahan. Mas, kok diam sih? Bantu aku mas, bagaimana caranya supaya Mas Agung tahu bahwa aku mencintainya? Dengan bibir bergetar, aku berusaha tersenyum. Kubelai rambut hitamnya. Iya dek, nanti Mas akan bantu. Apapun itu yang membuatmu bahagia, Mas akan memberikannya. Sarah terlihat bahagia sekali. Senyumnya mekar, indah di wajah cantiknya, seraya memelukku. Terima kasih ya mas. Tidak salah aku menganggapmu sebagai kakakku selama ini. Sama-sama dek, nanti mas bicara pada Agung. Lelehan air mata itu kini tidak bisa dibendung. Di dalam pelukan Sarah, aku menangis. Siang hari pukul 14.02, aku sudah duduk di warung kopi, tempat biasa para anak murid Ki Rekso berkumpul. Bahkan Agung pun kadang ada di sana. Aku memesan es teh manis. Sudah 20 menit aku menunggu, akhirnya Agung dan beberapa anak murid Ki Rekso tiba. Wah, ada anak Pak Lurah di sini. Tumben. Ada apa? Ucap salah seorang dari mereka padaku. Memang aku tidak pernah nongkrong-nongkrong seperti pemuda lainnya. Aku lebih suka berada di rumah. Hanya hal penting saja yang bisa memaksaku keluar rumah. Saya ingin bicara dengan Agung, kuucapkan dengan sedikit nada tinggi. Mendengar ucapanku,
Agung yang duduk jauh dariku langsung berdiri dan berjalan ke arahku. "Ada perlu apa, Wira?" "Hanya 4 mata boleh?" Agung mengangguk dan langsung mengajakku masuk ke dalam warkop. Di bangku paling pojok kami duduk. "Agung, apa kau kenal Sarah?" "Kenal sekali, Wira. Gadis cantik dan baik itu. Siapa yang tidak kenal padanya?" "Tidak, maksudku apa kau kenal secara khusus?" "Iya, kami sering bertemu di sungai. Aku yang baru pulang memandikan kuda dan dia yang baru datang hendak mencuci baju. Dari situ kami jadi sering mengobrol. Dia sangat cantik." Agung berkata sambil tersenyum dan melamun, seperti tengah mengingat kembali hal indah dalam memorinya. "Agung, dia mencintaimu." Agung langsung menoleh pada aku. Dia tersenyum. "Benarkah? Kau tidak berbohong, Wira?" "Tidak, Gung." "Kau tahu, Wira, aku pun mencintainya. Namun siapa aku? Ingin menggapai rembulan, dan yang aku tahu dia sangat dekat denganmu. Aku pikir malah dia adalah kekasihmu." Agung berkata dengan girang dan menepuk pundakku. "Bukan, Gung. Dia hanya menganggapku sebagai kakaknya." Baiklah. Jika esok di sungai aku menemuinya, akan kunyatakan perasaanku. Semoga berhasil, Agung. Jangan sakiti dia." "Terima kasih, Wira." Agung nampak sekali bahagia. Dia langsung pergi keluar menemui yang lainnya. Hanya ada aku di sudut ruangan ini menahan rasa sakit yang teramat. Bagaikan luka yang belum kering, kini malah tersiram air garam. Aku menangis dalam kamar, mengacak-ngacak apa yang tertata di meja, memukul-mukul tembok, menjerit sejadi-jadinya. Dari luar aku dengar suara ibu memanggil dengan khawatir. Aku beranikan diri menemuinya, membuka pintu kamar dan mempersilahkan beliau masuk. Ibu memelukku, memaksaku bercerita tentang semuanya. Dalam pelukan ibu aku tumpahkan segala-galanya. Aku lihat ibu turut menangis. "Malang nasibmu, Nak. Bunga yang kau tanam dipupuk dengan kasih, mati lebih dulu sebelum mekar." "Nak, lihat ibu." Aku bangun dan menatap mata ibu. "Dapatkan Sarah, Nak, apapun caranya." "Tapi Bu, bagaimana caranya?" "Dengan lampor." Aku terkejut saat ibu mengatakan itu. Memang aku tahu bahwa lampor bisa memberikan apapun, kekayaan, kekuasaan, balas dendam, apapun itu. "Tapi Bu, aku tidak ingin bersekutu dengan makhluk jahat." "Nah, anakku sayang, dengarkan ibu. Dia tidak jahat. Dia akan membantumu mendapatkan semua yang kamu mau. Ayahmu telah menggunakannya tanpa sepengetahuan ibu. Dan lihat tidak apa-apa di desa ini. Ayahmu sehat, kamu juga selamat. Keluarga kita bahagia." Aku terdiam memikirkan perkataan ibu. "Lalu bagaimana caranya, Bu?" "Ningsih, dia akan membantumu, Wira." Setelah ibu menjelaskan semuanya, aku kaget, tidak menyangka. Ternyata ayah pernah bersekutu dengan makhluk jahat itu. Tapi setauku, dulu lampor meneror desa sebelah. Apa itu ulah ayah? "Cepat tidur, Nak. Besok kau temui Bibi Ningsih." "Baik, Bu. Terima kasih." Lalu ibu mengecup keningku, mematikan lampu kamar, dan menutup pintu. Dalam kegelapan aku bukannya memikirkan resiko buruk yang fatal jika aku melakukan semua ini. Justru aku memikirkan dan membayangkan jika nanti Sarah sudah menjadi milikku. Indah sekali. Sarah hanya milikku, akan jadi milikku seutuhnya. Singkat cerita, pagi ini aku sangat bersemangat karena aku akan berbicara dengan Bibi Ningsih. Aku akan segera mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku lihat Biningsih tengah duduk di depan tungku di dapur paling belakang. Sepertinya dia sedang menjaga api agar nasi yang sedang dimasak matang dengan sempurna. Dia adalah satu-satunya saudara ibu yang aku tahu. Nenek dan kakek sudah lama meninggal. Karena hanya tinggal seorang diri, akhirnya Bibi Ningsih dibawa oleh ibu dan dibesarkan layaknya anak sendiri.
Sementara Pak Mul adalah anak dari pamannya ayah. Aku menghampiri Bi Ningsi dengan langkah kaki yang mantap dan penuh keyakinan. Bibi, aku menepuk pundaknya. Wira, mari duduk sini. Bibi Ningsi menjawab sambil terus meniup kobaran api dengan sebatang bambu seukuran seruling agar api terus menyala. Bi, aku ingin cerita. Ya sudah, cerita saja, Bibi dengarkan. Bi, ini serius. Baiklah, apa yang akan diceritakan oleh keponakan kesayangan Bibi ini? Bi Ningsi menatapku. Bibi tahu Sarah kan? Tahu, kekasihmu itu kan, Wir? Bukan, Bi, tapi aku memang mencintainya. Tapi naas dia malah mencintai lelaki lain. Bi Ningsi menarik nafas dalam. Bi, tolong bantu aku, Bi. Apa yang bisa Bibi bantu, Wira? Selagi Bibi mampu, pasti Bibi akan membantumu. Bibi Ningsi memegang pundakku. Bantu aku mendapatkan Sarah, Bi. Dengan cara apa, Wira? Lampor, Bi. Bi Ningsi melotot saat aku mengucapkan kata itu. Dari mana kau tahu tentang itu? Ayolah, Bi. Anak kemarin sore pun tahu tentang lampor. Apalagi beberapa tahun lalu lampor tengah menjadi teror di desa sebelah. Bukan itu, Wira. Maksud Bibi, dari mana kamu tahu bahwa Bibi bisa membangkitkannya? Aku tersenyum. Bi Ningsi menatapku dengan gelisah. Tenang, Bi, semua rahasiamu aman bersamaku. Itu pun jika Bibi bersedia membantuku. Dengar, Wira, sekali kamu sudah berurusan dengannya, kamu tidak akan lepas. Perjanjian kalian tidak akan putus. Dia adalah makhluk yang haus akan tumbal. Jika ingin perjanjian itu selesai, dia akan mengambil tumbal orang yang paling kau cintai, atau bahkan garis keturunanmu akan habis. Bibi sarankan, jangan melakukan itu, Wira. Kau tampan, pintar, anak sematawayang lurah di desa ini. Wanita mana yang bisa menolakmu? Tidak ada, Wira, kata Bibi. Aku tahu semuanya, Bi. Aku tahu. Ayah pun pernah bersekutu dengannya. Tapi lihat, tidak terjadi hal buruk padaku, pada ibu. Bahkan desa ini tidak diteror. Bibi tidak kenal baik dengan Sarah. Dia tidak seperti wanita yang lain, Bi. Dia sangat berbeda. Wira, entah dari mana kamu tahu cerita tentang ayahmu. Yang pasti kamu tidak tahu kebenaran sesungguhnya. Bi Ningsi berbicara dengan nada tinggi padaku. Bi, tolong Wira, Bi, mohon. Bi Ningsi langsung mengambil panci di atas tungku, memadamkan apinya dan pergi meninggalkanku tanpa sepatah kata apapun. Sial. Aku berteriak kesal. Sementara itu, selang beberapa hari setelah pembicaraanku dengan Agung waktu itu, kabar bahwa Agung dan Sarah menjalin cinta sudah menjamur di desa ini. Bagaimana tidak, seorang kembang desa dan anak tunggal dari dukun kondang di desa ini menjalin cinta. Pasangan yang cocok, bukan? Mungkin itu juga yang menjadi penyebab Sarah tidak menemuiku beberapa hari ini. Aku berjalan menuju rumah setelah dari kantor desa, mengantarkan beberapa dokumen dan surat penting yang lupa ayah bawa. Di tengah perjalanan, yang hanya tinggal beberapa langkah ke rumah, aku melihat Agung dan Sarah seperti baru dari rumahku. Saat Sarah melihatku, dia langsung menepuk tangan Agung dan mereka tersenyum lalu menghampiriku. Mas Wira dari mana? Kami ke rumah tadi tidak ada. Sarah berbicara sambil terus memegangi lengan atas Agung. Entah apa sesuatu terasa sakit di ulu hatiku. Habis dari kantor desa, Dek. Maksudku Sarah. Kalian ada apa kesini? Tumben. Oh iya ini Wir. Ini aku dan Sarah ingin mengundangmu secara khusus. Mengundang apa maksudmu, Agung? Kalian akan menikah? Bukan, Wir. Tidak secepat itu, Wira. Kami hanya akan bertunangan. Aku hanya ingin mengikat Sarah agar dia tidak diambil yang lain, agar aku tenang di padepokan. Setelah aku selesai mewarisi bapak, aku akan segera menikahinya, ucap Agung sambil mengusap rambut Sarah, membuat Sarah tersenyum dan memeluk lengan Agung. Kapan kalian bertunangan? Aku bertanya meski darahku bergejolak menahan marah dan cemburu. Minggu depan, Mas. Mas Wira datang ya ke rumahku. Tidak sayang, Wira akan ikut iringan calon pengantin lelaki. Wira kan sahabatku, kata aku. Nanti aku menunggu di rumah Sarah saja ya, Gung.
karena jarak rumahku lebih dekat dengan rumah Sarah. Capek sepertinya. Kalau harus ke rumahmu dulu, aku mencari alasan. Baiklah, pokoknya kau harus datang, Wir, karena kau berjasa di kisah cinta kami sebagai mak comblang. Ucap Agung membuat Sarah tertawa kecil. Aku pun tersenyum dan menertawakan malangnya diriku. Lalu mereka berdua pamit. Aku langsung menuju rumah, duduk di bangku teras, terdiam menatap kosong ke depan. Tiba-tiba air mataku yang dari tadi aku tahan sudah tidak kuat memaksa untuk keluar. Aku menangis. Sesak di dada sudah tidak bisa aku tahan lagi. Dari dalam, Bi Ningsih keluar, duduk di sebelahku dan memelukku. Bibi lihat semuanya dari jendela, Wira. Bibi akan membantumu. Benarkah, Bi? Ucapku menatap wajahnya dengan air mata yang masih menetes. Iya, Wira. Malam Jumat besok kita akan melakukannya. Hari berlalu begitu cepat. Tidak terasa nanti malam adalah malam Jumat. Malam yang Bibi janjikan kepadaku. Sore hari sekitar jam 16.22, aku melihat Bi Ningsih baru saja tiba di rumah. Dia membawa sesuatu dalam kantong plastik hitam berukuran sedang. Lalu dia melewatiku yang sedang duduk di teras rumah. Selepas maghrib, Bibi tunggu kamu di kebun jati belakang, kata Bibi. Aku mengangguk, lalu Bibi pergi meninggalkanku. Lalu aku masuk ke dalam, dengan hati yang tidak sabar menunggu waktu malam. Singkat cerita, azan maghrib berkumandang. Aku lihat ayah, Mas Anhar, dan Tirta pergi. Katanya ada salah satu warga yang mengadakan syukuran. Bagus. Jadi saat aku akan menemui Bi Ningsih, tidak akan ada yang mencurigaiku. Saat aku melangkah menuju dapur, tiba-tiba ibu memegangi tanganku. Mau kemana, nak? Wira hendak menemui Bi Ningsih, Bu. Berhati-hatilah, nak. Ingat, tujuanmu hanya untuk mendapatkan Sarah. Jangan kau tergoda dan melenceng. Itu bisa membawa malapetaka untuk kita semua. Baik, Bu. Aku mengangguk dan langsung memeluknya. Ibu mengantarkanku sampai pintu dapur belakang. Beliau tetap berdiri sampai aku terus masuk ke dalam hutan dan tidak lagi melihatnya. Hanya berbekal sebuah senter di tangan, aku mencari Bi Ningsih. Berteriak kecil memanggil namanya. Lalu terdengar suara anak kecil menjerit dalam sebuah gubuk. Aku baru tahu bahwa ternyata di dalam kebun jati ayah ada sebuah gubuk tua tidak terurus. Setelah mendengarkan teriakan itu, ku percepat langkahku menuju gubuk. Saat aku tinggal beberapa langkah, aku melihat seseorang mengintip dari jendela samping. Aku tidak tahu siapa. Setelah dia menyadari bahwa aku melihatnya mengintip, dia langsung pergi berlari dan hilang dalam kegelapan malam. Aku langsung masuk ke dalam. Astaga! Aku melihat seorang anak lelaki sudah terkapar di bawah dengan leher yang hampir putus dan beberapa lebam seperti luka pukulan. Dan yang membuat aku semakin terkejut adalah Bi Ningsih. Di tangannya ada sebuah parang yang berlumuran darah. Menyadari akan kedatanganku, Bi Ningsih langsung menoleh ke arahku. Aku yang masih terdiam karena tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Syukurlah kau datang tanpa perlu Bibi jemput untuk kemari. Bi, anak ini, kenapa harus sampai seperti ini? Aku berbicara dengan terbata-bata dan gugup, membayangkan masalah besar yang akan aku hadapi jika warga tahu akulah dalang di balik pembunuhan anak ini. Bodoh kau, Wira. Kau yang memintaku melakukannya. Ini baru korban pertama. Untuk selanjutnya kau yang harus mencarinya sendiri. Maksud Bibi apa? Wira, kukira saat kau meminta aku untuk membangkitkannya, kau sudah tahu semua syarat yang harus kau jalani. Ternyata tidak, bodoh. Bi, aku tidak ingin ada korban nyawa seperti yang ayah lakukan. Mendengar perkataan itu, Bi Ningsih langsung menatapku dengan tajam. Sudah aku katakan, Wira, kau tidak tahu apapun tentang ayahmu. Dan orang yang menceritakan semuanya padamu pun tidak mengetahuinya. Ceritakanlah, Bi, jangan hanya terus menuduhku. Aku berteriak kepada Bi Ningsih. Ayahmu mengambil korban dari desa sebelah, Wira. Kau tahu betapa biadabnya ayahmu itu untuk memutus perjanjian dengan lampor yang dia lakukan untuk pesugihan. Dia mengorbankan istri keduanya dan anaknya yang masih kecil. Liciknya ayahmu, Wira. Saat hendak melakukan perjanjian dengan iblis ini, dia langsung memintaku untuk membantunya. Karena
Menurut kepercayaan kejawen turun-temurun, seorang yang kejepit bangkai yang lahir pada Jumat Pahing, dia akan bisa memanggil Selaga, jenis iblis jahat. Kau tahu, Wira? Orang sial itu aku, Wira. Aku. Kakakku meninggal, adikku meninggal, lalu disusul kedua orang tuaku. Hanya aku sebatang kara sekarang. Lalu ibumu yang baik hati dengan sukarela mengangkatku sebagai adiknya. Aku kaget mendengarkan cerita Bi Ningsih. Aku turut sedih melihat Bi Ningsih menangis seperti mengingat semua yang telah dia lalui. Saat sedang menangis, tiba-tiba Bi Ningsih tertawa terbahak-bahak. Tawanya menggelegar, mengerikan, bergema di dalam gubuk ini. Kau sudah memulai, Wira. Kau juga yang harus mengakhiri. Lalu Bi Ningsih menarik lenganku, menggores ujung jari telunjukku dengan parang yang dia pegang, hingga darah keluar dan menetes. Lalu dia berkomat kamit, mengambil sebuah batok yang berisi darah, dan meneteskan darahku ke dalam batok kelapa tersebut. Dia masih berkomat kamit, lalu bersimpuh di depan sesuatu yang tertutup kain putih. Saat kain itu ditarik olehnya, ternyata itu adalah sebuah keranda. Aku mundur beberapa langkah. Aku hanya menyaksikan apa yang akan Bibi Ningsih lakukan selanjutnya. Dia mengambil beberapa sesajen yang sudah dia siapkan, menyalakan kemenyan dan melantunkan tembang Jawa menakutkan. Seperti hanya bukan aku yang mendengar nyanyian Bibi. Seperti gubuk ini penuh oleh sesuatu yang tak kasat mata. Mereka seperti sedang menantikan sesuatu. Setelah selesai, Bibi berdiri dan menaburkan kembang 7 rupa di atas keranda. Lalu dia menyiramkan darah dalam batok kelapa ke keranda di hadapannya. Seketika sebuah asap tipis menyelimuti keranda itu, dan keranda itu mulai bergetar. Awalnya pelan, lama-kelamaan semakin kencang. Bangkit, bangkitlah. Bantu wong cilik ini mendapatkan keinginannya, teriak Bi Ningsih. Tiba-tiba, sesosok wanita terbaring di dalam keranda itu. Wanita cantik dengan memakai kemben kain jarik khas wanita Jawa. Lalu mata wanita itu terbuka, dan dia melotot melihat ke arahku. Aku bergidik ngeri. Mendekatlah, Wira, titah Bi Ningsih padaku. Aku melangkah maju hingga duduk di samping Bi Ningsih. Setelah ini, kau tidak perlu melakukan apapun, Wira. Biar Nyai melakukan semuanya. Tutuplah matamu, Wira. Aku mengikuti perintah Bi Ningsih, dan aku merasa sesuatu masuk ke dalam tubuhku, merasuk dan menyatu dengan diriku. Saat aku membuka mata, sosok Nyai yang terbaring dalam keranda sudah tidak ada. Aku ada dalam tubuhmu, Wira. Aku akan membantumu memenuhi semua keinginanmu. Terdengar seorang wanita berbicara di telingaku. Sekarang, pergilah, Wira. Biarkan Bibi yang membereskan semuanya. Tanpa berkata apapun, aku pergi meninggalkan Bi Ningsih sendirian. Sejak saat itu, aku menjadi indigo, bisa mengobati orang, lebih peka terhadap hal gaib, dan lebih mengerti akan hal-hal gaib lainnya. Terkadang aku seperti seorang sesepuh yang tahu banyak tentang pamali dan penangkal. Hari ini, hari Sabtu, tidak terasa besok Agung dan Sarah akan bertunangan. Di hari ini juga, aku harus menemui Sarah. Aku harus mendapatkannya. Oleh sebab itu, aku meminta Sarah menemuiku di sebuah pondok kecil di sawah belakang kantor desa, tempat favorit kami untuk bertemu. Meskipun status Sarah sekarang adalah kekasih Agung, tapi dia tidak keberatan bertemu hanya berdua denganku. Lumayan lama aku menunggu, sekitar 20 menit. Dari jalan depan, Sarah terlihat tersenyum dan melambai padaku, sembari berjalan menghampiriku. Rambut hitam panjangnya indah tertiup angin sore, berkibas menunjukkan wajahnya yang ayu dan manis.
Mas Wira, lama ya nunggu Sarah, ucapnya sambil duduk di sebelahku. Ah tidak Sarah, aku pun baru sampai, aku berbohong. Kami saling diam. Aku tidak tahu bagaimana caranya, dan Sarah pun hanya diam. Mungkin dia tidak enak hati bila ada orang lain yang melihat kami. Tiba-tiba sosok Nyai yang telah bersatu dengan diriku membisikkan sesuatu. Jika dia ada dalam diriku, seharusnya aku mampu mendengarnya cukup lewat hati. Namun bisikannya selalu terdengar di telinga bagian kiri. Tutup matamu Wira, bayangkan dia menjadi milikmu. Setelah itu tatap lekat-lekat matanya, bisik Nyai padaku. Aku melakukannya, menutup mataku beberapa detik. Dek Sarah, panggilku pelan padanya. Lalu Sarah menoleh ke arahku dan menatap mataku, terdiam. Dia terus menatap dalam mataku. Sarah, hei, aku menepuk pundaknya. Dia kaget dan langsung memalingkan wajahnya dariku. Sarah, maaf, aku hanya ingin bertemu berdua denganmu sebelum kamu jadi milik Agung seutuhnya. Terima kasih Sarah, aku pamit. Aku berdiri, bersiap meninggalkan Sarah di pondok itu seorang diri. Tunggu Mas, Sarah memegangi tanganku. Lepaskan Dek, kalau ada orang yang melihat, nanti bisa salah sangka. Aku melepaskan tangan Sarah dan pergi meninggalkannya begitu saja. Aku dengar Sarah terus memanggilku dengan suara parau seperti sembari menangis. Malam harinya, aku terus memikirkan apa bisa hanya dengan hal semudah itu Sarah akan menjadi milikku. Setauku jika akan mengguna-guna atau pelet perlu media foto, rambut, kuku, atau bahkan celana dalam dari target. Prosesnya rumit, penuh ritual, sesajen, dan lain-lain. Sembari terus melamun, aku mencoba untuk memejamkan mata. Karena terbawa lamunan tidak, terasa aku tertidur. Dalam tidur aku bermimpi. Aku berdua dengan Sarah di sebuah kebun bunga. Hanya duduk berdua dengannya, bercumbu rayu. Romantis sekali. Saat aku hendak mencium pipi Sarah, tiba-tiba dia berubah menjadi sosok Nyai dalam keranda itu. Ia menyeringai padaku, lalu wajahnya perlahan-lahan meleleh, membuat darah bercucuran seketika. Bola matanya jatuh. Kini belatung mulai keluar dari lubang hidung dan lubang matanya. Lalu aku terbangun seketika. Nafasku tidak beraturan, jantungku berdegup sangat kencang. Keringat membasahi sekujur tubuhku. Aku coba mengatur nafas, melihat jam yang tertempel di dinding menunjukkan jam 23.20. Aku keluar kamar, hendak mengambil segelas air. Saat aku akan kembali menuju kamar, tanpa aku sadari, ternyata Bi Ningsi sudah berdiri di depan lorong. Dia menatapku dengan tatapan kosong. Ingat Wira, jangan menggunakan Nyai untuk hal yang lain. Jangan tergoda tawarannya. Ingatlah, dari awal niatmu hanya untuk Sarah. Bibi berbisik padaku saat aku melewatinya. Suara Bibi terdengar berat, tidak seperti biasanya. Aku sendiri tidak mengerti apa yang dimaksud dengan tawaran. Aku kembali ke kamar, melanjutkan tidur dengan harap cemas menanti bukti perkataan Nyai. Hari Minggu yang cerah, saat aku baru selesai mandi pagi. Dari luar aku dengar suara Sarah memanggil. Dengan sedikit mempercepat langkah kaki, aku bergegas keluar. Aku terkejut melihat Sarah datang dengan memakai kebaya indah berwarna coklat. Cocok sekali dengan warna kulit kuning langsatnya. Dengan rambut yang digerai sedikit acak-acakan, seperti belum selesai didata, tanpa menggunakan alas kaki, dia terengah-engah. Sepertinya dia berlari saat menuju kemari. Kamu kenapa ada di sini, Sarah? Bukankah hari ini kamu harusnya bertunangan dengan Agung? Sarah masih terdiam berdiri di halaman rumah, menatapku yang berdiri di depan teras. Lalu dia menangis, berlari kepadaku, dan langsung memeluk diriku. Aku tidak bisa, Mas. Aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Maafkan aku, Mas. Sarah berbicara sambil terus menangis. Tidak, Sarah. Kau tidak boleh mengkhianati Agung. Aku melepaskan pelukan Sarah. Mas, mengertilah. Saat pertemuan kita kemarin, aku baru menyadari bahwa yang aku cintai adalah kamu, bukan Agung, Mas.
Aku terus memikirkanmu, terus melihatmu, membayangkanmu. Aku hanya menginginkan kamu, Mas. Sarah berbicara dengan nada tinggi, membuat penghuni rumah yang lain keluar, termasuk ayah dan ibu. Ayah keheranan bertanya-tanya, sedangkan ibu, aku lihat dia tersenyum tipis. Saat kami semua mencoba menenangkan Sarah, dari kejauhan aku lihat rombongan keluarga Sarah datang. Ayahnya, alias Juragan Darso, berada di paling depan. "Sarah!" Juragan Darso berteriak membuat Sarah terkejut dan langsung bersembunyi di balik punggungku. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Mampir juga ya ke channel cadangan admin. Itu di layar akhir ada, tinggal disentuh saja. Nanti akan langsung otomatis masuk ke channel cadangan admin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.